Mitos keempat, Inggris adalah musuh. Dalam narasi fiksi Israel yang normal, Inggris adalah musuh yang mencoba menghalangi pendirian negara Israel. Sementara itu, jika Anda melihat sejarah, Anda akan melihat justru sebaliknya, dan bahwa tanpa Inggris, proyek Zionis tidak akan berhasil. Sampai sebelum Perang Dunia I pada tahun 1914 dan bertahun-tahun setelah migrasi orang Eropa ke Palestina, jumlah mereka tidak melebihi 50.000, sedangkan jumlah orang-orang Palestina adalah 500.000. Seperti yang saya katakan dalam keyakinan Zionis, jika orang-orang Yahudi adalah minoritas, mereka akan ditindas. Lalu orang-orang Yahudi pun bertanya, apakah kami akan melarikan diri dari kondisi minoritas di Eropa dan menjadi minoritas di Tanah Baru? Saat itulah Chaim Weizmann bergerak dan mendekat ke Inggris. Apakah Anda ingin membantu kami meninggalkan negara Anda dan pergi ke Palestina? Kami semua orang Eropa. Kami akan menjadi tangan dan kaki Anda di sana untuk kepentingan Anda di wilayah ini. Sebenarnya Inggris memang setuju. Inggris pun membantu Zionisme dan memudahkan migrasi Yahudi Eropa ke Palestina. Lalu Anda akan bertanya, kenapa Inggris begitu rela menawarkan bantuan? Jika Anda fokus pada episode sebelumnya, Anda tidak akan bertanya. Saya akan memberitahu Anda, Inggris dalam Perang Dunia I berperang melawan Jerman. Dan siapa sekutu Jerman? Kekaisaran Sultan Utsmani adalah sekutu Jerman. Saat itu Kesultanan Turki Utsmani tidak benar-benar runtuh. Inggris sebagai kekuatan kolonial di masa jayanya mengincar beberapa bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Salah satunya adalah Palestina. Inggris memiliki ketakutan bahwa Jerman akan menyerang Palestina selama perang, sehingga mereka akan mendekat dengan terusan Suez yang bagi Inggris merupakan bagian dari rute mereka menuju koloni Inggris di India. Inggris harus sedekat mungkin dengan Palestina dan terusan Suez sehingga tidak ada yang bisa menutupnya dan menghalangi akses Inggris ke koloni mereka di India. Tentu saja tidak hanya itu. Lokasi geografis Palestina sangat dekat dengan Laut Tengah dan Laut Merah dan antara dua ibu kota Arab terpenting saat itu, Kairo dan Damaskus. Jadi jika Anda sebagai Inggris meletakkan tangan Anda di sana dan mengizinkan beberapa pemukim Eropa untuk tinggal di sana, mereka akan setia kepada Anda karena Anda membantu mereka. Di sini Zionisme Yahudi menemukan posisi pentingnya di dalam impian kolonial Inggris. Kolonialisme sialan yang membawa bencana. Pada tahun 1915, Menteri Zionis Inggris Herbert Samuel menyerahkan dokumen rahasia kepada Kabinet Inggris berjudul Masa Depan Palestina, di mana dia mengatakan bahwa gagasan mendirikan negara untuk orang Yahudi di Palestina adalah gagasan yang sempurna. Tetapi itu tidak dapat dilakukan tanpa mandat Inggris yang penuh atas tanah Palestina. Mandat ini akan memudahkan migrasi dan meningkatkan orang Yahudi menjadi 4 juta orang Yahudi. Kemudian pada tahun 1917, dokumen sugestif ini berubah menjadi deklarasi Inggris yang dikenal dengan Deklarasi Balfour, sebuah surat yang ditulis oleh Sekretaris Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, yang adalah seorang Kristen antisemit Zionis. Loh kok bisa? Antisemit yang membuat Deklarasi Balfour? Saya baru saja memberitahu Anda, tidak ada Zionisme tanpa antisemitisme. Lagi. Ide Zionis berutang kepada antisemitisme. Bagaimanapun, Deklarasi Balfour menjanjikan pembentukan negara nasional untuk orang Yahudi, tapi ada sebuah trik di sini. Apa itu negara nasional? Bagi orang Yahudi, apakah itu berarti bahwa orang-orang Yahudi di Eropa akan tinggal di Palestina yang berada di bawah mandat Inggris? Atau apakah itu berarti mendirikan negara Yahudi yang sebenarnya dengan hanya populasi Yahudi dan diperintah oleh mereka sendiri? Apa sebenarnya artinya ini semua? Bahkan tidak jelas bagi Inggris sendiri. Tetapi pada saat itu tidak ada yang cukup peduli untuk melakukan klarifikasi. Inggris melanjutkan rencananya untuk mendukung migrasi orang Yahudi. Pada tahun yang sama, Jenderal Inggris Allenby memasuki Yerusalem. Dia memasuki Yerusalem dengan korps militer Yahudi, dan dengan rombongan ini datang pula seorang pria bernama David Ben-Gurion. Anda mungkin berpikir bahwa mereka masuk sebagai penguasa di tanah Palestina, tetapi tidak. Pada tahun 1918, orang Yahudi sekitar 50.000, sementara orang Palestina sekitar 500 juta. 85% dari orang Palestina ini menolak gagasan negara Yahudi. Faktanya, sebuah komite yang didirikan oleh Presiden A.S. Wilson untuk memeriksa situasi mengatakan bahwa untuk mendukung Deklarasi Balfour dibutuhkan kekuatan militer setara 50.000 tentara. Namun terlepas dari semua itu, Inggris tidak menyerah dan mereka melanjutkan rencana mereka.
terutama ketika Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan Inggris melawan Kekaisaran Utsmani. Pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan nama organisasi PBB kala itu memberi Inggris mandat sebagai penguasa sementara atas tanah Palestina. Saat itulah Inggris menunjuk Herbert Samuel sebagai komisaris tinggi yang mewakili Inggris di Palestina. Orang ini membuat segalanya begitu mudah. Dari tahun 1919 hingga 1921, migrasi Yahudi meningkat drastis. Di masa ini, 185.000 imigran Yahudi tiba. Sementara Dana Nasional Yahudi membeli 240.000 hektar tanah dari lembah Yizreel, utara Palestina, dengan gagasan merubah tanah itu menjadi proyek pemukiman orang-orang Yahudi dari Eropa. Demonstrasi dan protes pun menyebar ke seluruh penjuru Palestina, mulai dari Jaffa hingga 95 orang Yahudi dan 64 orang Arab tewas. Kemudian Churchill mengumumkan pada bulan Juni 1922 buku putih Churchill. Buku putih yang dibuat oleh Churchill ini mengatakan, "Mengapa Anda khawatir, teman-teman? Jangan terlalu marah. Saya tidak melihat alasan Anda untuk khawatir. Sekarang Anda tahu mengapa kami khawatir. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa beberapa sumber menunjukkan bahwa Churchill juga antisemit." Jadi Churchill mencoba menenangkan orang-orang Arab dan mengatakan kepada mereka, "Teman-teman, orang-orang Yahudi tidak akan menduduki Palestina. Mereka hanya akan menciptakan masyarakat di dalam wilayah Palestina yang sesuai dengan sifat negara Palestina, ekonominya, dan populasinya. Jangan salah menilai mereka." Yang benar adalah bahwa realitas dan masa depan akan sangat berbeda dengan yang diucapkan oleh Churchill. Orang-orang Yahudi menciptakan komunitas tertutup yang tidak membaur dengan orang-orang Palestina. Bahkan orang-orang Yahudi ini ditaruh di tanah Palestina untuk menggantikan mereka. Sampai-sampai beberapa kota Yahudi diberikan otonomi khusus seperti Tel Aviv yang mengembangkan kementerian pekerjaan, energi, dan air yang terpisah, pendidikan dalam bahasa yang berbeda, dan universitas khusus yang didirikan oleh orang Yahudi, seperti Universitas Ibrani yang pembukaannya bahkan dihadiri oleh Balfour. Hal ini terus berlanjut hingga pada tahun 1929, jumlah imigran Yahudi mulai berlipat ganda. Tidak hanya itu, tetapi pada tahun 1929, sebuah kegiatan ibadah Yahudi diselenggarakan di Yerusalem, menyerukan revitalisasi kuil suci Yahudi dan mengklaim hak historis mereka di tembok ratapan yang disebut tembok buruk oleh umat Islam. Dan hari berkabung Yahudi penghancuran kuil suci Yahudi bertepatan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang Palestina pun marah. Itulah revolusi yang kita kenal sebagai pemberontakan buruk pada tahun 1929. Saat itulah orang-orang Palestina kecewa dengan penindasan dan kekerasan yang dipimpin oleh Inggris. Orang-orang Inggris tidak hanya menangkap ratusan pemberontak, mereka mengeksekusi para pemimpin pemberontakan. Inggris memperlakukan orang-orang Palestina seolah-olah mereka adalah Indian merah atau Australia hitam. Ini adalah istilah penjajah Inggris yang diberikan oleh Inggris kepada siapa yang mereka anggap sebagai orang barbar. Sementara itu, orang-orang Yahudi imigran tidak diperlakukan seperti itu. Orang-orang Yahudi pendatang itu dianggap sebagai orang Eropa kulit putih yang beradab. Putih di luar, putih di dalam. Sejarawan Israel Ilan Pape mengatakan bahwa orang-orang Palestina digambarkan dalam surat-surat antara Balfour, Churchill, dan Herbert Samuel dengan kata-kata seperti orang Arab atau Muhammadan. Kata Arab pada saat itu tidak seperti yang kita kenal. Pada saat itu, Arab berarti nomaden atau primitif. Gambarannya biasanya berdampingan dengan unta dan tenda. Dan Muslim tidak berarti Muslim, itu berarti para pengikut Muhammad. Terakhir kali saya mendengar pengikut Muhammad adalah di film Fajrul Islam. Tapi serius, surat-surat ini mencerminkan sudut pandang di mana penjajah kulit putih melihat orang-orang Palestina sebagai bagian dari kelompok primitif yang tidak memiliki identitas atau privasi. Seolah-olah mereka adalah suku primitif yang sayangnya kebetulan tinggal di sana. Winston Churchill kemudian dengan belak-belakan mengatakan bahwa seekor anjing yang berada di rumah pertanian atau gudang tidak memberinya hak untuk memiliki gudang, bahkan jika ia telah berada di sana untuk waktu yang panjang. Apakah Anda tahu siapa yang dia maksud dengan anjing? Maksudnya adalah penduduk asli Amerika, Australia, dan Palestina. Tetapi siapa yang memiliki hak untuk memerintah tanah-tanah ini menurut Churchill? Orang-orang Eropa yang beradab, entah mereka orang Inggris atau Yahudi. Dan bersamaan dengan itu, imigrasi Yahudi terus berlanjut hingga mencapai 27% dari populasi pada tahun 1935. Dari 3% menjadi 27%.
Dan revolusi melawan penjajahan Inggris dan pendatang Yahudi tidak pernah berhenti. Dan salah satu revolusioner utama dalam sejarah penjajahan Inggris di tanah Syam adalah seorang pria Suriah lulusan Universitas Al-Azhar yang berubah dari seorang pengkhotbah di masjid di Haifa menjadi pemimpin gerakan bersenjata melawan Inggris. Namanya Izzuddin Al-Qassam. Dia bergabung dengan ribuan sukarelawan yang memberinya amunisi dan senjata. Tetapi pasukan pendudukan Inggris berhasil membunuh Izzuddin Al-Qassam dalam pertempuran yang tidak seimbang. Pemakaman Al-Qassam diiringi oleh ribuan rakyat Syam dan Palestina yang menghormatinya dan menganggapnya sebagai pahlawan bagi tanah Syam dan umat Islam. Selanjutnya wafatnya Syekh Izzuddin Al-Qassam ini kemudian berubah menjadi pemberontakan besar-besaran dari April hingga Oktober 1936. Itu adalah percikan dari revolusi besar bangsa Arab. Inggris pun bingung menghadapi pemberontakan. Mereka mungkin terkejut bahwa anjing di tanah itu melawan. Antara 1936 dan 1937, Inggris membunuh 1.000 orang Palestina dan menangkap siapa saja yang mengambil bagian dalam revolusi. Dan kemudian mereka akan meledakkan rumah para pejuang Palestina dan menghancurkannya. Di Jaffa saja, lebih dari 200 rumah dihancurkan. Inggris memberi para pemukim Yahudi segalanya. Mereka memfasilitasi imigrasi mereka, menciptakan daerah-daerah dengan komunitas Yahudi lengkap dengan organisasi dan infrastruktur. Sebaliknya, Inggris melawan revolusi Palestina dan membunuh para pemimpin mereka dan melanjutkan penindasan terhadap mereka sampai-sampai 10% pria Palestina pada tahun 1940, 10% dibunuh, diasingkan atau ditangkap. Selain itu, Inggris menanamkan ide-ide rasis terhadap penduduk asli Palestina. Inggris pun mengajarkan orang-orang Yahudi berbagai hal buruk. Orang-orang Yahudi pendatang tersebut pun belajar dari Inggris seluruh hal mengenai kolonialisasi. Dan memang ambisi kolonial Zionis meningkat drastis. Bantuan lain yang diberikan Inggris kepada Zionis adalah mengembangkan kekuatan militer yang diperlukan untuk mewujudkan ambisi kolonial Zionis. Pada tahun 1937, sebuah komisi dibentuk yang disebut Komisi Peel. Mereka menyarankan untuk membagi tanah Palestina antara 1 juta orang Arab dan 400 orang Yahudi. 1/3 untuk orang Yahudi dan 2/3 untuk orang Arab. Masalahnya adalah bahwa orang-orang Palestina benar-benar ada di mana-mana. Jadi mereka akan menjadi mayoritas bahkan di wilayah Yahudi. Churchill di depan komite itu pun mengatakan, kita bisa mengusir mereka. Inggris tidak mengikuti saran komite. Mereka ingin mengusir orang Palestina, tetapi mereka menarik diri. Namun profesor sejarah di Universitas Oxford, Eugene Rogan, mengatakan bahwa Komisi Peel adalah yang pertama menyarankan gagasan pengusiran. Anda seharusnya tidak hanya membeli tanah dan menciptakan komunitas tertutup. Anda harus memaksa orang-orang keluar dari tanah mereka dan menciptakan tempat-tempat yang menyatu secara agama dan etnis. Apakah Anda pikir gerakan Zionisme itu berhenti di sini? Ambisi kolonial Zionis pun mulai berkembang. Ben-Gurion dan para pemimpin Zionis duduk dan berpikir, sejujurnya gagasan pengusiran itu bagus, tetapi bagaimana jika alih-alih memaksa mereka keluar dari 1/3 tanah Palestina, bagaimana kalau kita memaksa mereka keluar dari Palestina seluruhnya? Kemudian Direktur Badan Yahudi, Joseph Weiss berkata, dan Anda harus mendengarkan dengan saksama, tidak akan ada tanah untuk dua bangsa. Ambisi para pendatang Yahudi tumbuh jauh melampaui ambisi Inggris sendiri. Hal kedua yang dipelajari oleh para pemukim Yahudi dari orang-orang Inggris adalah kekuatan kekerasan yang diperlukan untuk mencapai ambisi-ambisi kolonial mereka. Semuanya terjadi secara bertahap. Dari tahun 1937 hingga 1939, orang-orang Yahudi akan melakukan tindakan terorisme yang luar biasa. Persis seperti terorisme yang kita dengar di TV. Mereka mengirim mobil yang berisi bom ke pasar Haifa dan Yerusalem yang menewaskan lebih dari 70 warga Palestina. Semua itu di bawah pengawasan Inggris. Sekali lagi, silakan periksa sumbernya. Saya tidak mengatakan semua itu karena saya orang Muslim atau seorang yang memihak bangsa Arab. Karena episode ini secara khusus sangat bergantung pada sumber-sumber Israel. Lagi pula, Anda tahu apa yang dilakukan Inggris saat menyaksikan semua itu terjadi. Mereka meningkatkan jumlah tentara di Palestina menjadi 25.000 tentara. Mereka membunuh 5.000 warga Palestina dan menangkap 9.000 lainnya. 9.000 orang itu disekap dalam kondisi yang digambarkan oleh Eugene Rogan sebagai kamp konsentrasi. Namun terlepas dari semua yang memanjakan Inggris sama seperti kerajaan lainnya.
kekuasaan Inggris tidak akan ada selamanya. Bagi orang-orang Yahudi, untuk melindungi kepentingan mereka, mereka harus memiliki tentara independen agar tidak tergantung dengan tentara Inggris selamanya. Terutama karena adanya konflik kepentingan yang muncul antara Inggris dan orang-orang Yahudi. Karena bersamaan dengan dimulainya Perang Dunia II, pada tahun 1939, Inggris mulai membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina. Dan mereka membatasi 15.000 imigran setiap tahun untuk mengurangi ketegangan di wilayah Palestina, agar mereka tetap fokus pada perang mereka melawan Hitler. Perang Dunia II pun berjalan lancar dan penindasan yang nyata terjadi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa pada masa itu. Dan mereka membatasi 15.000 imigran setiap tahun untuk mengurangi ketegangan di wilayah Palestina agar mereka tetap fokus pada perang mereka melawan Hitler. Perang Dunia II pun berjalan lancar dan penindasan yang nyata terjadi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa pada masa itu. Anda mungkin berpikir bahwa momen ini menciptakan konflik antara orang Yahudi dengan orang Eropa. Tetapi bersamaan dengan dimulainya Perang Dunia II, 15.000 tentara Yahudi bergabung dengan tentara Inggris dan berpartisipasi dalam Perang Dunia II. Saya memberitahu Anda informasi ini karena disitulah mereka mendapatkan pengalaman perang yang sangat penting. Bayangkan seolah-olah tentara Yahudi ikut berlatih dalam Liga Champion. Tentara Yahudi berlatih dengan tentara Inggris melawan Angkatan Darat Jerman. Sekarang tentara Yahudi pun memiliki pengalaman di medan perang. Kemudian kelompok-kelompok milisi Yahudi yang biasa melakukan aksi-aksi teroris ini perlahan-lahan akan berubah menjadi struktur organisasi militer terorganisir. Seperti yang paling terkenal yang saya sebutkan sebelumnya, Haganah, dan kelompok-kelompok lain seperti Stern dan Irgun. Haganah akan berubah dari geng teroris menjadi tentara yang memiliki angkatan udara. Menurut sejarawan Ilan Pappe, dengan gerakan Zionis yang memiliki kekuatan militer terorganisir ini, orang-orang Yahudi akan mulai bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa harus melakukan pengusiran ketika kita dapat memusnahkan penduduk Palestina? Mengapa mengusir orang Arab? Kenapa tidak kita musnahkan saja mereka? Orang-orang Palestina telah membuktikan bahwa mereka tidak akan berhenti memberontak atau melawan. Bahkan jika kita berhasil mengusir mereka, mereka akan selalu kembali. Maaf, tapi tanah ini hanya untuk kita, hanya untuk orang Yahudi. Itu sebabnya sementara tentara Inggris bertempur secara sistematis, geng-geng teroris Zionis Yahudi berlatih untuk melakukan perang yang berbeda. Jenderal Inggris Orde Wingate adalah orang pertama yang melatih orang-orang Yahudi untuk melakukan pendudukan di desa-desa dan perang gerilya. Menurut Ilan Pappe, Orde adalah orang pertama yang menanamkan dalam kesadaran gerakan Zionis gagasan tentang pembersihan etnis. Sampai-sampai Moshe Dayan, salah satu tokoh Zionis, menggambarkan Orde Wingate sebagai guru pertamanya. Pada saat itu geng-geng teroris Zionis akan mulai mempelajari geografi setiap desa Palestina untuk mengetahui pintu masuk dan keluarnya sebagai persiapan untuk menyerbunya saat mereka melakukan genosida atau pembersihan etnis yang keji. Itulah yang disebut Ilan Pappe sebagai proyek dokumen desa. Para imigran Yahudi Eropa di Palestina pun tumbuh, belajar banyak hal, dan akhirnya memiliki militer terlatih yang dapat membuat rencana militer. Dan ada perasaan di dalam diri orang Yahudi bahwa Inggris memang merupakan sekutu mereka. Tetapi Perang Dunia II menghalangi kepentingan orang-orang Yahudi di Palestina karena Inggris membatasi jumlah imigran Yahudi di Palestina. Orang-orang Zionis menyaksikan beberapa perpecahan di dalam diri mereka. Ada sekelompok orang yang dipimpin oleh David Ben-Gurion yang berpendapat bahwa ia menentang pembatasan imigrasi, tetapi Inggris masih merupakan sekutu penting bagi rencana Zionis. Sebaliknya, pendapat lain yang dipimpin oleh geng-geng Argon dan Stern berpendapat bahwa Inggris di bawah tekanan perang dan ketakutan akan ketegangan di wilayah Arab dan menjadi hambatan bagi proyek Zionis. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kapal Patria Prancis berlabuh di dekat pelabuhan Haifa dan membawa lebih dari 1.800 imigran Yahudi, tapi tanpa persetujuan Inggris. Saat itulah, gerombolan Zionis meledakkan satu sisi kapal dan mengorbankan 240 penumpang Yahudi untuk memaksa pemerintah Inggris membiarkan 1.560 penumpang Yahudi yang tersisa untuk masuk. Seseorang akan bertanya, jadi mereka meledakkan kapal dan membunuh beberapa orang untuk memaksa Inggris membiarkan sisanya masuk? Pemirsa yang budiman, izinkan saya memberitahu Anda bahwa negosiasi telah terjadi antara Stern dan Nazi. Mereka bertemu di Lebanon untuk membentuk aliansi. Bayangkan itu, Nazi yang membuat kamp konsentrasi, Holocaust, dan pemberantasan Yahudi di Eropa.
milisi Stern Zionis berusaha membentuk aliansi dengan mereka, dan mereka benar-benar bertemu di Lebanon, hanya karena mereka berpikir itu akan memenuhi kepentingan mereka. Sekali lagi, ini bukan kata-kata saya, ini adalah kata-kata Eugene Rogan, profesor sejarah dan Timur Tengah di Universitas Oxford. Gerakan Zionis menyadari bahwa Inggris setelah Perang Dunia II, bahkan jika mereka menang, tidak akan pernah menjadi kerajaan besar lagi. Dalam bukunya Kejahatan Barat, Vivian Forrester mengatakan bahwa seluruh Eropa berada dalam krisis selama perang. Sampai-sampai setiap negara mengurangi jumlah pengungsi Yahudi yang mengungsi ke sana dan menciptakan apa yang disebut perangkap Hitler. Negara-negara Eropa menolak untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi dan langsung membiarkan mereka dikumpulkan di Holocaust. Gerakan Zionis menyadari situasi itu dan menyadari bahwa mereka membutuhkan sekutu yang dapat dipercaya. Sekutu baru alih-alih Inggris. Maka sekutu itu harus berada di luar Eropa, tepatnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1942, Zionis mengadakan konferensi Baltimore untuk mengumpulkan pendukung Zionisme di Amerika Serikat. Di antara rekomendasinya adalah bahwa dunia baru yang lahir setelah perang akan memiliki negara Yahudi sebagai bagian dari negara mereka. Negara Amerika yang kelak akan menjadi adik kuasa baru akan menjadi negara sahabat Zionis yang tangannya terbuka lebar untuk semua orang Yahudi di dunia. Saat itulah gerakan Zionis mencoba untuk memiliki peran sebagai agen Amerika di Palestina yang merupakan wilayah yang sangat strategis di Timur Tengah untuk menjaga kepentingan negara terkuat di dunia tersebut. Gerakan Zionis ini menampilkan dirinya sebagai solusi ideal bagi orang Yahudi di Eropa yang tidak memiliki tempat tinggal. Gerakan Zionis juga menampilkan dirinya sebagai sekutu baru bagi Amerika yang menjadi kekuatan tunggal yang tidak terganggu oleh perang. Saat itulah kita bertanya, ketika AS berada di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, mengapa Amerika Serikat menerima peran sebagai sponsor baru negara Zionis? Jujur, seperti yang saya katakan sebelumnya, Amerika Serikat adalah negara yang paling bisa memahami mimpi Zionis. Dalam buku hariannya, Hard Choices, mantan kandidat Presiden Hillary Clinton mengatakan bahwa rakyat Amerika sebagian besar adalah imigran yang melarikan diri dari negara mereka untuk meraih mimpi di negeri yang jauh. Hillary mengatakan dalam kisah Israel kita melihat kisah kita sendiri sebagai orang Amerika. Karena mereka sama-sama imigran yang mendirikan negara baru. Memang benar bahwa Amerika tidak akan menjadi partner yang sempurna, tetapi setidaknya mereka akan menjadi sekutu bagi negara Zionis yang akan membantu orang-orang Zionis memenuhi impian yang pernah mereka capai sebelumnya. Di samping kepentingan Amerika untuk mendapatkan sekutu seperti Israel di wilayah Timur Tengah. Jadi kita dapat mengatakan ini adalah situasi win-win solution. Dan memang, aliansi baru itu pun terbentuk antara gerakan Zionis dan Amerika Serikat yang mulai mendanai mereka dengan murah hati. Sampai-sampai Haganah akhirnya memiliki pabrik persenjataan sendiri. Tentu saja Inggris melihat itu dan terkejut. Mereka menyadari bahwa perjanjian bersejarah antara Inggris dan Zionis adalah perjanjian yang menguntungkan satu pihak. Ini seperti cinta tak berbalas, hubungan yang beracun dan toksik. Inggris terus memberi, dan memberi, lalu orang Zionis mencampakkan mereka demi Amerika Serikat. Bahkan ketika Inggris membutuhkan orang-orang Zionis selama Perang Dunia II dan meminta orang-orang Zionis untuk membatasi imigrasi Yahudi karena orang-orang Arab terus mengomeli Inggris, apa yang dilakukan orang-orang Zionis? Dan bagaimana dengan Stern yang bertemu dengan Nazi? Apa yang terjadi? Hati Inggris pun hancur. Teman-teman sekalian, Inggris banyak berinvestasi dalam proyek Zionis untuk membentuk entitas yang melayani kepentingan mereka di wilayah tersebut, hanya untuk menyadari kemudian bahwa ini adalah keputusan yang buruk. Inggris telah membesarkan monster, memeliharanya, dan membuatnya lebih kuat. Berpikir bahwa Inggris mampu mengendalikan belenggu monster itu di tangannya. Tetapi ketika Inggris memeriksa rantai itu, dia menemukan monsternya. Monster ciptaannya sendiri telah memberontak dan memimpin beberapa gerakan terorisme paling kejam. Melawan siapa? Melawan Inggris sendiri. Pada tahun 1946, geng teroris Yahudi Irgun meledakkan King David Hotel, markas besar administrasi Inggris. Mereka membomnya dengan hampir 200 kg bahan peledak dan menewaskan 91 orang Inggris. Pada tahun 1947, Irgun mengebom klub perwira Inggris di Yerusalem. Kemudian sebuah kapal bernama Exodus yang akan tiba di Palestina membawa 4.500 korban selamat Holocaust yang ingin memasuki Palestina, tetapi Inggris menolak untuk membiarkan mereka masuk, mengatakan
Teman-teman ini sudah melebihi batas yang diizinkan. Kemudian mereka mendeportasi kapal itu kembali ke Prancis. Hal ini memicu kerusuhan yang mengakibatkan eksekusi 3 anggota Irgun. Jadi Irgun menculik 2 tentara Inggris dan menggantung mereka mati di kebun dekat Netanya. Agar itu menjadi pesan yang jelas kepada Inggris, tinggalkan kami tidak membutuhkanmu. Paradoksnya adalah bahwa pemimpin Irgun yang terdaftar sebagai orang paling dicari oleh polisi Inggris saat itu, menurut Anda siapa dia? Dia adalah Menachem Begin. Ironisnya, dia adalah Menachem Begin yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel dan yang dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian. Dulu dianggap sebagai teroris oleh Inggris. Benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan seorang pria yang diklasifikasikan oleh Inggris sebagai teroris menjadi pemenang Nobel Perdamaian bertahun-tahun kemudian. Selama tahun-tahun terakhir mandat Inggris, 500 tentara teroris oleh Zionis di Palestina dicatat dalam sejarah, menewaskan lebih dari 169 tentara Inggris, menargetkan bank dan infrastruktur, dan menggunakan metode terorisme yang baru di dunia. Seperti apa? Seperti bom parsel. Menempatkan bom dalam parsel, mengirimkannya ke seseorang, lalu meledakkannya. Paket terorisme. Itulah inovasi teroris Yahudi dalam dunia terorisme. Pemirsa yang terhormat, serangan-serangan ini berdampak pada Inggris dalam bentuk serangan balasan terhadap 300 fasilitas Yahudi di Inggris. Dan bahkan lebih dari itu, orang-orang Inggris pun mengagungkan Nazi yang mendesak pemusnahan orang Yahudi. Kita berbicara tentang Inggris, hanya 2 tahun pasca Perang Dunia II melawan Nazi. Inggris mengibarkan bendera dan slogan Nazi. Teman-teman, Anda mungkin berpikir bahwa paradoks sudah berakhir, tetapi tidak. Pasukan Inggris yang terdiri dari 75.000 tentara di Palestina pada saat itu tidak mengambil tindakan apapun terhadap geng-geng teroris Zionis. Mereka malah menangkap lebih dari 300 warga Palestina dengan tuduhan membawa senjata. Pertanyaannya adalah, apakah Anda buta? Itu bukan orang-orang Palestina. Sejarawan Israel, Avi Shlaim, membahas paradoks ini dan mengatakan bahwa mandat Inggris menanggung beban moral karena mereka menentang dan menghalangi pembentukan negara Palestina sampai menit terakhir. Sampai tahun 1947, ketika Inggris memutuskan bahwa mereka tidak akan kehilangan tentara lagi dalam konflik di Palestina, mereka melemparkan urusan Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkata, silakan Anda selesaikan masalah ini, saya sudah merasa cukup. Eugene Rogan, seorang sejarawan Inggris, mengatakan sesuatu yang sangat nyata, bahwa negara Israel yang mengatakan bahwa mereka adalah negara yang paling banyak memerangi terorisme. Justru mereka menggulingkan Inggris menggunakan terorisme. Sekali lagi, saya bukan orang yang mengatakan itu, tetapi Tuan Eugene Rogan.